Untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Kami merasakan betul kesetiaan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami sebagai Allah yang hadir dan Allah yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk menjadi Allah yang begitu setia, begitu sabar mencengkeram kami ya Tuhan, begitu sabar mengajar, begitu sabar menghajar, begitu sabar menunjukkan betapa Engkau setia meskipun kami kadang-kadang gagal melakukan hal yang sama. Hari ini, malam ini Tuhan, kami mau duduk diam sebentar Tuhan, memindahkan sejenak gunung-gunung persoalan dari depan mata kami ya Bapak, ke kanan dan juga ke kiri, menempatkan Engkau kembali di tengah. Tingkatkan apa saja yang Engkau titipkan buat kami hari ini ya Bapak. Malam ini Tuhan, kami mau tangkap semua pasal pribadi lepas pribadi ya Tuhan, menelisik sampai ke sudut-sudut hati. Hamba-Mu di sini ya Tuhan, tutup bungkus hamba, sembunyikan di balik salib ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan hamba membuka mulut ya Tuhan, hanya suara-Mu yang terdengar Tuhan. Hanya kesaksian yang bisa membangkitkan dan hanya kesenangan-Mu saja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, membawa perkara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Saya hari ini luar biasa loh. Dahsyat hari ini buat saya ya. Saya mau memperkenalkan diri saya lagi. Terus habis itu saya mau ngechat, masih ada yang kenalin saya nggak gitu. Itu pertanyaan standar saya setiap kali saya tuh naik mimbar khotbah, ya. Saya mau ucapkan terima kasih dulu atas kepercayaannya ya. Saya boleh nih menabur hari ini, malam ini setelah kembali dari mission trip. Saya mission trip dari hari Jumat di Sragen. Dari Sragen saya ke Semarang, ada tugas pelayanan yayasan ya. Jadi saya masih pakai baju dinas nih. Habis itu saya tadi ada kepentingan misi juga dari Semarang menuju ke Karawang ini. Saya ada misi, saya lewat Tegal. Banyak lah kiri kanan tuh kuliner dengan misi saya yang akhirnya accomplish. Dari mulai enggak, ada yang gagal ya. Sate cek, oke. Terus apa lagi tuh tadi? Soto cek. Mie kangkung tutup. Jadi udah bisa dipastikan saya harus kembali ke Tegal gitu ya. Habis itu saya sampai di Karawang. Habis itu Kepala Sidang bilang gini, mau menabur lagi? Wah luar biasa. Ini yang dinamakan oleh Tuhan doa Yabes terjadi pada saya. Selain daerah saya diperluas, saya diberkati dengan kepercayaan berlimpah-limpah. Ya kan ya, doa saya mau semuanya tepuk tangan merayakan hari ini buat Tuhan. Kalau Tuhan melakukan itu buat saya yakin dan percaya nanti juga dilakukan buat semua. Oke? Ya. Jadi saya namanya Tamara Geraldine Tuana Kota. Oke? Yakin? Masih ada yang kenalin saya? Ini kan Lives of Generation, ini youth ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala Youth ya, Bapak Yusua dan juga staf pengembangan. Kok masih kenalin saya? Saya itu gak datang dari generasi milenial. Itu dari, itu tadi siapa yang bilang belum lahir? Betul. Gak tadi yang katakan di sini. Iya, saya itu lahir dari generasi kolonial. Iya. Saya vintage, tapi saya limited edition, ya kan? Iya, ya kan ya, luar biasa deh ya. Nah, saya itu sekarang, saya adalah ibu dari 3 anak. Anak saya yang pertama umurnya 24 tahun, ya. Terus anak saya yang kedua umurnya 18 tahun. Anak saya yang ketiga umurnya 9 tahun. Oke, saya ibu dari 3 anak. Suami saya lagi kuliah di situ, lagi ngambil, kami lagi sekolah lagi. Saya lagi sekolah lagi coba, gitu ya. Padahal dulu saya malesnya, ampun dah. Setiap kali ada PR, ada tugas, saya kabur. Selama sekolah bisa disogok, saya sogok. Pokoknya yang namanya kuliah saya ogah. Tapi ketika Tuhan proses saya dari tahun 2010 gitu ya, Tuhan menempatkan saya kembali, memaksa dan mendisiplinkan saya untuk kembali dimuridkan ya. Akhirnya hari ini saya menyelesaikan dengan taat. Saya punya 2 gelar karena saya kuliah paralel SDH dan SOS. Ini bukan flexing, bukan. Kalau flexing tuh gini, dia orangnya hobi sekolah, terus dia taruh gelarnya. Saya tuh enggak, saya masih nangis-nangis sampai sekarang ya. Saya ngambil magister masih nangis-nangis. Tapi percayalah ya,
seluruh dunia, bahkan orang tua saya itu tahu tidak ada yang sanggup mendudukkan saya di sekolah, apalagi sampai lulus kecuali Tuhan. Dan hari ini gara-gara saya lulus dengan 2 gelar itu tadi, paling tidak ada 2 ratu disco di Jakarta bertobat. Yes. Cuma sekolah doang saya, coba bayangin ya kan ya. Dan hari ini karena saya kuliah lagi ngambil S2, ada 3 ratu hedon masuk teologi juga. Coba bayangin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Khotbah paling jitu adalah keteladanan. Mereka bilang gini, hah? You masih mikirin disco? Itu si Tamara udah sekolah dulu, dikit lagi kiamat tahu. Gitu. Jadi itu adalah khotbah paling jitu. Besok kita mulai berkhotbah ya. Nah, ini kan saya dikasih tema, ya kan ya? Saya dikasih tema, temanya itu mitra kerja Allah. Ini tema keren banget. Dan saya percaya semua anak-anak muda harus tangkap ini ya. Ini namanya penata, saya ambil temanya ini penata layar kerajaan sorga. Tapi sebenarnya kalau saya tadi lebih siap ya, itu ada yang buat anak-anak muda, tapi sama si kontennya. Judulnya penata layar profesional. Nah ini anak-anak muda, saya mau tanya, ada yang udah pernah dengar penata layar? Saya nggak mau tanya sama saya karena dia juga lagi ambil S2, kan ya. Penata layar, ada yang pernah dengar ini? Ada ya? Penata layar itu apa sih? Penata layar itu dia itu seperti pelayan, tapi dia tuh punya otoritas mengelola, menata. Jadi penata layar ini definisinya kalau di kamus besar itu adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan luar biasa. Dia punya otoritas yang tidak terbatas, tapi dia berada di sebuah kedaulatan. Itu bukan miliknya dia. Nah itu penata layar ya. Nah kembali lagi ke saya ya, di zaman dulu ketika kehidupan saya belum diberi kemurahan oleh Tuhan, kehidupan kedua ini, saya itu dulu ada di TV memang ya. Dulu saya penyiar bola. Jadi kalau sekarang yang masih ngenalin saya itu gak jauh dari orang tua, kalau nggak penjudi, kalau nggak bandar sekalian. Ya, itu. Bayangin pakai masker, tiba-tiba ada orang yang bilang gini, Tamara ya, itu kan pasti dia hafal dengan suara saya. Dulu muka saya nggak penting, yang penting ulasannya, karena mereka harus menentukan mau kurang setengah, mau pegang atas atau tahan bawah, gitu. Ya kan ya, sama saya juga dulu belum bertobat penjudi. Puji Tuhan, sekarang semua bandar dan penjudi itu ketemunya di gereja, jadi semua udah bertobat. Tuhan sedang menata kembali sesuai dengan tatanannya, ya. Dan malam ini saya rindu sekali ketika nanti selesai khotbah ini semua ngerti bahwa semua adalah terang dan garam, semua harus punya dampak dimanapun ditempatkan. Penata layar itu seperti itu. Waktu saya dulu jadi pembawa acara bola, saya itu sering dikirim ke luar negeri, ya, sering dikirim ke luar negeri. Salah satu yang paling sering dikirim itu saya tuh ke Inggris untuk meliput Liga Inggris. Ya, kalau enggak ya saya nonton gitu. Saya setiap tahun saya diwajibkan itu, asik banget ya kewajibannya ya. Saya diwajibkan ke Inggris, ke stadion-stadion, terus saya disuruh nonton, saya berikan ulasannya gitu. Nah, coba slide selanjutnya. Ada yang namanya steward. Pasti yang suka nonton bola, kecuali perempuan ya di sini ya, pasti yang nonton bola itu kenal betul sama yang namanya posisinya steward. Ini kayak gini nih saudara. Steward itu adalah orang ya, bentuknya acak. Ada yang hitam, ada yang kulit putih, ada yang gondrong, ada yang botak, ada yang kayak burung dara, botak di depan, gondrong di belakang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini bukan body shaming ya. Udah gitu ada yang tinggi. Pokoknya ngacak. Perempuan, laki, tua, muda, mereka itu saya nggak ngerti bagaimana cara pemilihannya. Tapi yang jelas mereka itu nggak punya, kalau polisi jelas ya, dia punya standar gitu. Kalau steward tuh enggak. Steward seperti ini, selama 2 kali 45 menit, yang uniknya adalah mereka itu tidak pernah menghadap ke lapangan. Selama 2 kali 45 menit mereka akan berhadapan dengan penonton. Jadi mereka itu justru memilih harus menempati posisi ya. Mereka harus menempati posisi justru berbalik dari suguhan yang sesungguhnya. Itu steward saudara. Dan ketika terjadi itu ya, terjadi gol ya, atau kemelut di depan gawang, saudara-saudaraku, ya kan ya, itu mereka justru akan semakin memantapkan tatapan mereka ke seluruh penonton, memastikan bahwa tidak ada yang ugal-ugalan atau bergerak tidak semestinya, nggak proper gitu. Dan ketika yang namanya steward itu sedang berada di sana, keberadaan mereka itu jauh melebihi ya, jauh lebih bikin jiper ketimbang polisi. Saya itu kalau misalnya di sana, kalau steward udah ngeliatin saya itu udah langsung gini, ini salah apa ya, gitu.
Jadi steward itu seperti itu. Malah ketika terjadi gol, mereka justru makin merapatkan barisan dan menyapu pandangannya kepada penonton yang sedang menyaksikan sungguhan utama. 2 kali 45 menit. Mereka mengenakan vest dengan tulisan jelas di situ, ada identitasnya, steward. Nah, kita itu steward, kita itu penata layang. Ketika kita ditempatkan oleh Tuhan selama 2 kali 45 menit sepanjang pertandingan, Tuhan sebenarnya sedang menetapkan apapun bentukmu, apapun keadaanmu, Tuhan menempatkan di situ, pakai jaketnya, pakai identitasnya sebagai anak kerajaan Allah. Di situ kita dihargai. Tidak peduli apakah bentukannya. Gak ada yang lebih cakep dari siapapun yang ada di situ. Dan ketika terjadi kemelut, steward semakin meneguhkan tatapannya, dia tidak terguncangkan dengan apapun yang terjadi di belakangnya. Itu ya, tangkap itu dulu ya, bagaimana pentingnya kita, karena kita semua di sini adalah stewardnya Tuhan. Yes. Ya, ngomong-ngomong soal steward, saya di yayasan, lihat dong posisi saya. Steward, ya, oke, semua steward ya, semua steward. Oke, slide selanjutnya. Apa sih yang menjadi dasar? Ini kita tangkap dulu. Steward itu kan tadi saya bilang ya, slide selanjutnya. Steward itu adalah orang yang dia punya kuasa tidak terbatas, dia punya otoritas ilahi. Itu tema kita kan ya, mitra kerja Allah. Ketika kita itu adalah mitra kerja Allah, udah pasti saudara kita punya 3 paling enggak. Kita punya kreativitas ilahi, kita punya kompetensi ilahi, dan yang ketiga saudara-saudaraku, kita punya reputasi ilahi. Hormat dan getaran dengan 3 ini. Kreativitas ilahi itu kita nikmati, kompetensi ilahi itu kita aktifasi, reputasi ilahi getarlah saudaraku. Ada di dasar firman-Nya. Oke, slide selanjutnya dulu ya. Ini yang mendasari, ya. Yang mendasari itu nanti bisa dilihat ya. Itu dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 14. Kita baca ya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula. Kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Di sini kita tahu ya, bahwa segala sesuatunya itu milik Tuhan. Jadi kalau misalnya segala sesuatunya milik Tuhan, kita itu hanya sekedar pengelola. Apapun yang sekarang sedang melekat di kita, saudara-saudaraku, profesi apapun itu, bukan itu yang mulia. Anggap ini ya, yang mulia bukan profesinya, yang mulia adalah panggilannya. Ilustrasinya begini, saya senang ya kalau khotbah itu gitu. Dulu saya kalau bisa ada yang khotbah, iya, tapi cara praktisnya gimana? Bagaimana cara kita melakukan naturalnya? Sehingga kadang-kadang kayaknya khotbah itu susah gitu ya. Di aplikasinya susah, padahal enggak. Sekarang gini ya, saudaraku ya. Siapa yang bilang kalau misalnya, enggak, saya kan di sini cuma janitor, saya kan di sini cuma gitu. Gak ada profesi yang cuma, saudaraku. Ketika orang percaya itu mengerti apa panggilannya. Sekali lagi, yang mulia bukan profesinya, yang mulia adalah panggilannya. Coba kalau sekarang kita lihat, siapa menteri yang sekarang itu paling sering dilihat dekat sama Jokowi? Erick Thohir ya. Kalau lagi bawa firman tuh gitu, karena dikejar waktu, ya kan ya, hanya sendiri, jawab sendiri, itulah pokoknya, gitu ya. Jadi coba kalau misalnya ditanya, siapa coba menteri yang sekarang itu kemana-mana tuh datang gitu Pak Jokowi? Erick Thohir kan ya, nggak ada sini dia ada, mana lagi dia ada, pokoknya dia Sasino lah gitu ya. Ya tahu kan Sasino? Sana sini nama, iya betul. Hebatnya udah ngetok juga itu ya. Gitu. Tapi siapa yang bilang saudaraku bahwa profesinya Erick Thohir lebih mulia dari dia yang tidak kelihatan tapi hari ini dipercaya oleh Jokowi untuk menyiapkan makanan dan membersihkan tempat tidur. Jadi sekali lagi gak ada profesi yang cuma. Dimanapun sekarang kita diterapkan, jadilah terang, jadilah garam. Sekali lagi, yang mulia bukan profesinya, yang mulia adalah panggilannya. Ketika orang percaya kita, generasi apapun kita ini sekarang, kita mengerti panggilan tertinggi kita yang paling mulia adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. That's it. Profesi boleh beda, panggilan kita sama, saudara-saudaraku, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dimanapun ditempatkan, seorang supir ojek sekalipun, ketika dia berhadapan dengan konsumennya, dengan customernya, ketika dia mengerti panggilannya, itu tidak akan terjadi hajar-hajaran dengan atlet binaraga yang kemarin baru saya dibacakan oleh anak saya.
Besok kita juga datang ke restoran gitu. Orang udah nggak ngerti lagi profesimu dokter, profesimu lawyer, atau profesimu cuma ibu rumah, yang dibilang saya cuma ibu rumah tangga. Tapi ketika makanan itu datang tidak tepat waktu, bagaimana kamu merespons pada si mbak-mbak? Apakah kita mencerminkan rupa dan gambar Kristus? Yang perlu diingat hanya satu, karena itulah yang mulia, panggilannya, bukan profesinya. Oke ya, jadi itu yang mendasari kita bahwa yang dimiliki segalanya, kebesaran, kemakmuran, dan kejayaan itu adalah punya Tuhan. Ya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nah, kita bilang itu tadi, kita tuh terbatas memang saudara. Tapi ketika kita tahu dengan siapa kita bermitra, maka kita menjadi satu kekuatan yang juga tidak terbatas. Tadi tuh lagu itu pas banget untuk yang ngerti ya, bahwa etimologi ya, ini sejarah bahasa. Bahasa itu selalu punya sejarah. Tadi kita nyanyiin, kau di dalamku, aku di dalammu. Itu kalau bahasanya pertama, itu salah satu kata yang paling kuat di seluruh dunia dari awal penciptaannya, itu adalah kata entheos. Jadi kalau kata-kata yang punya kekuatan itu kadang-kadang dia jadi mirip di beberapa negara. Entheos ya, di bahasa Yunani, saking kuatnya dia ya. Entheos itu artinya Tuhan di dalam dan di dalam Tuhan. Entheos. Akhirnya bahasa Indonesia yang antusias ya. Bahasa Inggrisnya juga mirip ya kan ya. Bahasa Prancisnya juga mirip. Itu adalah kalau satu kata dia mirip di beberapa negara, itu berarti secara etimologi dia adalah kata-kata yang diciptakan begitu kuat. Kenapa begitu kuat? Karena artinya itu saudara-saudara. Dan itu artinya bermitra sama Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang dia sudah pasti tidak ada Tuhan di dalam, atau dia tidak di dalam Tuhan, dia tidak antusias. Kita periksa diri kita. Semakin kita nggak antusias hari ini, berarti kita mesti periksa apakah Tuhan ada di dalam kita dan kita memperkenalkan kita di dalam Tuhan. Acaranya gimana checkingnya? Bermitra dengan Allah itu ada 3 pilihan saudara-saudaraku, ya kan ya? Bermitra sama Allah itu boleh full time, ya full time. Biasanya orang yang kerja full time itulah yang akan dipromot. Nah ada tuh yang namanya CEO, itu berawal dari panggilan doang, nggak ada. Selalu pekerja full time, dia punya career plan. Kita pastikan kita tuh mau jadi pekerja apa, kita tuh mau mitra yang seperti apa, full time atau part time, half time, ya itulah yang namanya Kristen. Saya dulu tobat kumat, gitu kan ya. Karena itu kayak gitu, saya supel, saya bergaul dengan Tuhan, akrab, karib. Nanti giliran kok tidak warasan itu ada karena nggak tegak lurus, saya kesini lagi gitu ya. Supel, kita nggak boleh jadi yang supel, kita harus tegak lurus bahwa kita itu full time, bukan part time. Apalagi freelance namanya. Aduh, itu udah kacau banget kalau misalnya freelance itu kan nunggu panggilan ya. Itu yang datangnya tuh Natal, ya kan ya? Ya kan, gitu kan ya, festif gitu. Habis itu nanti pasca menemuin gereja, ya. Kerjaan cuma menemuin gereja. Nanti bilang sama teman-teman ya yang gak setia gitu ya, dulu ya, cuma menemuin gereja, doa juga nitip, tapi berkat pengen full, kayak rame aja gitu, ya. Dulu, gak apa-apa. Tapi itu harus kayak gitu. Jadi kalau kita bilang kita mau berbicara sama Allah supaya kita antusias, dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia, pastikan kita itu full timer, bukan part timer, bukan freelancer. Oke? Nah, ayat selanjutnya, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab, ini nih ya, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kembali ya saudaraku, bahwa persembahan kita ya itu Allah yang menyediakan. Jadi jangan berhenti menabur. Waktu kita itu bedanya orang kaya sama orang makmur. Ya kan ya, orang kaya itu dia akan memberi dari kelebihan. Kita itu orang percaya, penata layan. Kita itu orang makmur. Kita memberi dari kecukupan. Kita akan selalu menabur dari kecukupan. Kenapa? Karena kecukupan yang kita dapat itu dari pemilik segala berkat.
yang berkelimpahan. Jadi jangan ragu untuk menabur. Ketika kita terus menabur, Tuhan akan mempercayakan kita lebih lagi, karena Dia sungguh butuh agen-agen yang namanya penyalur berkat. Terus kalau misalnya bilang ini, habis gini, saya itu kalau misalnya dikasih berkat sama Tuhan tempo-tempo gitu kan ya, nggak konsisten kayak tetangga sebelah gitu kan ya. Ada filmnya itu, apa, cek toko sebelah ya dulu ya. Saudaraku, saya juga dulu gitu, kerjanya rempong aja mikirin berkat orang. Kenapa sih ya, ibarat kata mobil gitu ya, itu tuh tangkinya isinya penuh mulu. Setiap hari kayak 200 liter. Coba bayangin perasaan saya, ya, udah kerjanya keras, kadang 200 liter gitu, Tuhan memberkati saya, besok 40, besok 20, 2 minggu nggak ada, gitu kan ya. Habis itu ada lagi 10 ada nggak yang sedang mengalami itu? Udah nggak usah angkat tangan, I feel you. Dulu tuh saya rempong, itu yang dinamakan, ini rumput kita nggak lebih hijau daripada rumput kita, gitu kan ya. Padahal kita nggak pernah cek, saudara-saudara, itu sebenarnya ngapain tetangga kita? Jenis mobil macam apa dia? Gitu kan ya. Saya tuh lupa nanya sama diri saya sendiri. Ini bukan endorse ya. Siapa tahu dia tuh Land Cruiser. Saya Avanza. I have nothing against Avanza. Tuhan tahu itu. Tapi maksudnya gini loh. Kalau misalnya dia Land Cruiser 200 liter dan dia terus pergi setiap hari, dia lari kencang, ya besok akan diturunkan lagi 200 liter. Tapi saudara ngomong kita Avanza, Tuhan gak akan nurunin bensin 200 liter terus tumpah kemana-mana. Apalagi Avanzanya itu gak pergi. Perbesar kapasitas kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan dengan 200 liter setiap hari, pastikan kita pergi. Orang mobilnya tetap di garasi terus minta 200 liter. Orang Batak bilang kayak rame aja hidupmu. Gitu saudaraku ya. Jadi memperbesar kapasitas. Gimana cara memperbesar kapasitas? Segala yang dilakukan itu hanya 3. Ada doa, kalau perlu dilakukan dengan puasa. Kenapa? Doa itu juga, nah ya, cara memenangkan doa. Doa itu juga ada tekniknya. Dulu kan kalau berdoa gitu, doa itu ada jenisnya. Pastikan doa kita itu doa yang produktif. Doa yang gak produktif itu sama kayak kita masuk ke kantor. Satu hari itu kan kita bisa tahu ini produktif atau enggak. Ilustrasinya kalau kita masuk ke kantor, terus kita ketemu sama bos kita, bos gimana? Bagus banget bos. Bos kayak lebih keren hari ini. Dasi bos bagus, tapi niatnya ke bawah. Itu gak produktif saudaraku. Terus kita duduk gitu, pokoknya asal aja masuk ke kantor, ngetak-ngetik, browsing medsos, like. Hari itu gak produktif. Itu sama kayak doa. Ketika doa tidak bergairah dan tidak berintensitas, itu doa gak produktif, gak kemana-mana. Doa itu harus produktif. Dan saya bilang itu tadi, kalau perlu dilakukan dengan berpuasa. Puasa itu juga bukan mogok makan ya, maksa-maksa Tuhan. Enggak. Doa itu sebenarnya bukan media untuk membereskan masalah, bukan. Doa juga bukan media untuk membersihkan sampah, bukan. Doa itu adalah permohonan penggenapan janji Tuhan atas saya dan saudara sesuai dengan kehendaknya di bumi seperti di surga. Apa itu penggenapan janjinya atas saya atau saudara? Saya nggak tahu, makanya berdoalah, komunikasilah. Kenapa saya bilang tadi kalau perlu pakai puasa? Puasa itu juga bukan maksa Tuhan. Puasa itu menunjukkan keseriusan si pendoa terhadap dirinya sendiri. Ya kita nih misalnya lagi mau ambil hati orang tua kita gitu ya. Kan orang tua kita kan kita cuci piring. Tapi kalau kita lakukan itu, kita menunjukkan keseriusan itu kepada diri kita sendiri gitu. Kita mau berbuat baik gitu loh. Bahwa kita serius ketika kita mau mengambil hati. Nah itu puasa. Jadi jangan pikir puasa itu rame-rame mogok gini terus akhirnya mengubah ketetapan Allah. Enggak. Puasa itu adalah untuk kita sendiri. Kita menunjukkan keseriusan kita pada apa yang sedang kita doakan. Gitu ya. Yang pertama untuk memperbesar kapasitas itu adalah teknik berdoa. Yang kedua itu adalah pujian penyembahan. Pujian penyembahan nanti kasih tahu ya kalau waktu saya udah habis ya. Nanti kalau enggak saya lanjutin sampai Kamis loh. Terus semua WhatsApp ke rumah nggak pulang hari ini gitu ya. Kita camping di sini. Jadi yang kedua adalah pujian penyembahan. Saudaraku, yang namanya penyembahan itu ada penyembahan kita mesti ngerti ya. Kenapa kita harus menyembah? Karena tujuan penyembahan, tujuan penciptaan semua itu adalah penyembahan. Kalau Tuhan cuma sekedar butuh entitas, malaikat sudah cukup untuk melakukannya. Tuhan memperkenankan kita sebagai ciptaan itu untuk memuji dan juga menyembah Tuhan.
Nah, penyembahan itu ada 3 definisinya. Gila ya, biarin aja. Ini biar kelihatannya keren, emang saya beneran sekolah gitu loh, gak kalian-kalian. Meskipun saya nangis mulu kalau misalnya tugas kuliah sampai hari ini ya kan ya. Itu ada terjemahannya dari bahasa Ibrani. Itu artinya adalah sebuah posisi ya. Itu adalah posisi di mana seseorang itu bisa sampai terlungkup ya, untuk memuji, mengagungkan, meluhurkan Allah dengan segala keberadaannya. Itu dengan menempelkan dahinya itu sampai ke lantai. Jadi segitunya saudara. Ya kita nggak perlu jadi ngesot-ngesot gitu ya dengan gitu. Tapi kalau kita secara roh kita tidak sungguh-sungguh ada di bawah, itu parah. Karena itulah tujuan kita diciptakan dan kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua itu terjemahannya itu bahasa Yunani, proskuneo. Proskuneo lebih parah lagi. Proskuneo itu adalah seperti sikap seekor anjing yang dia menunggu tuannya, dia bisa menjilat tangan tuannya, dia punya kerinduan untuk menjilat tangan tuannya. Coba bayangin itulah penyembahan kita ya. Dan yang ketiga itu dari bahasa Yunani juga. Nah ini yang biasanya orang sering lupa. Di bahasa Yunani yang ketiga itu adalah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tidak pernah putus. Ini tegak lurus. Jadi kalau kita dibilang gimana caranya itu kita menyembah sama Tuhan tegak lurus 24 jam selalu dalam hadirat Tuhan, itu dalam kita melayani Tuhan dalam kejadian natural sehari-hari. Melayani itu kalau misalnya bahasa sehari-harinya ngeladenin ya kan ya. Jadi kalau misalnya situ ngajakin lo berantem, udah diem aja jangan diladenin, gitu kan? Ya kan? Nah, kita bisa periksa loh sehari-hari. Misalnya nih, orang tua kita itu lagi mengecewakan kita. Bagaimana kita merespons? Apakah kamu meladeni iblis? Dengan akhirnya raising your voice juga dengan orang tuamu, itu namanya nggak menyembah Tuhan. Selama kita itu satu hari, waktu kita bilang kita itu terikat sama Tuhan dalam hadirat sebagai penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, itulah teknik praktis kita sehari-hari. Cara kita menjawab orang tua, kita bikin iblis tepuk tangan nggak? Kita ngeladenin itu nggak? Segala sesuatunya itu yang milik Tuhan, kedaulatan akan digunakan untuk mengajarkan. Itu yang kedua, pujian dan penyembahan. Dan yang ketiga itu baca firman. Sudah tidak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Ketika kita sedang begitu malas baca Alkitab, bacalah. Ketika kita begitu malas berdoa, berdoalah. Ya, itu cara paling jelas buat kita untuk menunjukkan betapa kita cinta sama Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Jadi dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 14 ini yang bisa kita tarik adalah bahwa ya, kalau kita lihat ayat per ayat, itu bisa kelihatan orang kan bilang, ibu awet muda gitu. Iya awet muda, tapi tetap aja mata udah rabun ayam. Oke, ini yang kita bisa tangkap. Yang pertama, kita itu Allah sebagai pencipta, dia memiliki hak sepenuhnya atas segala sesuatu, termasuk atas manusia. Dan yang kedua, Allah memberikan tanggung jawab, itu dari 1 Tawarik tadi ya. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Nah ini nanti bisa dilihat juga ya di Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya itu. Allah itu menciptakan manusia untuk bekerja dan mengelola. Jadi saudaraku ya, kalau Allah itu bikin kita butuh bantuan, Allah akan menciptakan manusia itu di hari ke-6, kasih hari kedua. Habis itu Allah akan sibuk manggil-manggil, Dam, tolong itu pisahin terang sama gelap supaya kelihatan mana yang terang, mana yang gelap. Dam, itu tolong Dam, itu tarik ke sini, itu kan dasar samudra Dam. Kalau misalnya di sini baru kelihatan mana yang laut, mana yang darat. Oke, Dam, itu kan di situ ada hewan, ada yang terbang, ada yang melata, ada yang berjalan. Tolong Dam, semuanya kamu pisah-pisahin, kasih tahu, brief mereka harus ada di mana. Enggak saudaraku, Allah tuh gak perlu dibantu. Makanya manusia itu diciptakan di hari ke-6, dia sudah lebih dulu menciptakan infrastruktur untuk dikelola. Makanya bilang sama teman-teman kita yang gak pernah gereja, yang ada di sini Lights of the Generation, bilang sama teman-teman, udah gak usah repot. Senin sampai Sabtu itu Tuhan lebih dari rindu untuk menunjukkan arah-arah berkat. Tapi Tuhan minta di hari pertama penciptaan manusia, hari ke-7 ya. Tahu tugasnya apa? Tuhan mengambil waktu untuk istirahat, dia mau bersekutu. Jadi tugas pertama manusia itu sebetulnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan dia akan menunjukkan arah-arah berkat jasmani rohani dari mulai Senin sampai Sabtu. Kasih tahu itu ya. Jadi kalau yang sekarang masih kayak gitu ya, bilang sama dia, kasihan kali kamu. Ya kan ya, kita diciptakan di hari ke-6. Oke, yang berikutnya, hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan kawan sekerja. Kawan sekerja, tadi yang saya bilang, ketika kita adalah kawan sekerja, kita punya kreativitas ilahi, kita punya kompetensi ilahi. Tapi saudaraku, ingat ya, ada reputasi ilahi. Harus gentar.
Kenapa? Itu ada. Waktu saya baca ini di Mazmur 23, ya, ia membenarkan oleh namanya. Ada ayatnya ya. Bayangkan saudaraku, kalau udah suami istri, kita itu istri itu selalu akan jadi reputasi suami. Gak ada tuh suami yang benar kalau istrinya tuh brengsek, gak ada jalan cerita. Reputasi reputasi suami itu ada di istri. Istri yang baik pasti suaminya maju, itu udah pasti. Coba bayangkan betapa Allah kita itu ya, betul-betul rendah hati. Dia titipkan reputasinya, dia berikan buat kita. Gemetarlah saudara-saudara. Jangan jadi biasa-biasa aja. Dia memberikan reputasinya, dia membenarkan kita oleh karena namanya. Itu reputasi ilahi. Ya, ketika kita jalan sebagai orang benar, itu Tuhan yang bikin. Ada reputasi yang harus kita jaga. Jangan berhenti sekarang, dimanapun ditempatkan kita harus luar biasa. Jadi kepala bukan lebih dari pemenang. Tidak ada profesi yang cuma. Yang mulia sekali lagi bukan profesinya. Yang mulia adalah panggilannya. Nah berikutnya, penata layan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Itu yang tadi saya bilang. Dimanapun ditempatkan, jadilah terang, jadilah garam. Dan penata layan Tuhan melengkapi manusia dengan talenta. Talenta itu yang sekarang harus kita garap. Kenapa? Talenta itu diberikan oleh Tuhan untuk kita mampu mengatasi cobaan dan ujian. Pergunakan itu, kelola itu. Dan yang terakhir adalah penata layan itu adalah fakta dalam kekekalan. Fakta dalam kekekalan. Ketika kita dibilang nanti ya, pada saat nanti kita ikut memerintah bersama Tuhan, itu pekerjaan. Ketika ada langit baru dan bumi baru, Tuhan bilang untuk dikelola, itu pekerjaan saudara. Jadi konsep penata layan ini sudah ada di hukum kekekalan. Maka kita yang ada di sini sudah harus mulai latihan, menyala-nyala dengan roh dimanapun ditempatkan. Jadi agen-agen perubahan. Dunia ini sudah harus dikembalikan sesuai dengan tatanan yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak mengambil itu, maka di luar sana ada yang lebih dari rindu untuk ikut menata lebih dulu dari kita. Dan kita tidak mau itu. Oke? Dan yang berikutnya, ini saya paling senang dengan kata-kata ini. Jangan jadi garam di tempat garam bersama garam. Coba baca Matius itu ya, 6:33. Kapan sih garam itu kehilangan rasa? Ketika dia berada di tempat garam bersama garam. Ya harus keluar saudara. Di sana banyak roti tawar, di sana juga banyak sayur asam. Tugas kita itu adalah untuk, ya namanya juga ibu-ibu ya, saya selalu pakai ilustrasi seperti itu. Yang namanya garam itu dia harus keluar. Nah, saya akan tutup ini dengan satu ilustrasi ya, waktu itu saya ikut kelas, kalau nggak salah kelas, pokoknya ini ya, emotion intelligence. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Jadi waktu di situ tuh dikasih tahu manusia itu sebenarnya dia itu punya 4 step gitu ya. Dia punya 4 step. Dia nggak bisa sampai ke aktivasi ketika dia tidak lebih dulu mengerti apa sih step yang 1, 2, dan 3. Saya bilang, ya juga ya gitu. Jadi yang pertama dia bilang itu adalah yang pertama itu sebelum alterasi apa ya? Wah sebenarnya udah dari sini, mungkin bisa bantu. Destinasi, ya kan ya, arah. Jadi waktu kita hidup di dunia, kita itu banyak pilihan arah. Jadi kita banyak destinasi ke sini. Nah ketika kita tidak mengerti panggilan kita hanya mikirin profesi kita pasti ke-distract kemana-mana. Jadi waktu ada tawaran ini, korupsi, ini ambisi, ya kan ya, asumsi gitu. Ketika kita lupa sama panggilan kita hanya ngerti profesi kita bisa terombang-ambing. Kenapa? Lalu saya ngerti profesi saya nih ya, sebagai lawyer gitu kan ya. Waktu saya dihadapkan dengan 2 pilihan, saya mikirnya kacau. Saya bisa 50-50. Bisa iya, bisa enggak, ya kan ya. Habis itu, masih ada nggak sih acaranya? Habis itu saya call a friend. Bukan gitu, please kan ya. Jadi gitu, tapi kalau kita ingat pada saat di step pertama kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, kita mengerti panggilan kita, jadi serupa dan segambar dengan Kristus, kita dengan sangat gampang kita tahu mana yang harus kita. Step yang kedua, alterasi. Alterasi itu kita mulai pilih-pilih. Di alter, ya kan ya. Kalau baju kekecilan, kegedean, itu kan sudah di alter gitu. Kita bisa masuk ke step selanjutnya, alterasi. Dan ketika kita tahu ya, alterasi ya, pengerucutan, habis itu kita bisa navigasi. Kita bisa mengarahkan kemana kita harus berlari. Kita fokus. Dan saudara tahu, ketika kita berlari, pembakaran paling cepat itu adalah jalan cepat, bukan berlari.
Ya, kalau kita lagi mau bakar daging kita, itu Tuhan juga nggak minta lari. Lari itu pasti nggak konsisten. Orang belum train, udah lari. Jalanlah tapi cepat, dengan arah yang tepat. Ya, jangan kalau kita lagi lari pagi, jalannya udah cepat, arahnya empal gentong. Jangan. Itu sia-sia. Ya, jadi ketika kita sudah tahu dan navigasi arahnya udah cepat, jalanlah cepat secara konsisten. Habis itu baru lari. Dan yang terakhir, ketika kita tahu arahnya benar, baru kita bisa aktivasi. Jadi ada 4 di situ, saudara. Nah, saya berharap untuk Class of Generation ini, saya berharap hari ini bisa bangkit semuanya. Ada orang-orang yang dibangkitkan dari tempat ini untuk menjadi terang dan yang menjadi garam. Kita ini penata layang. Saya mengucapkan, saya paling sering ngomong ini untuk generasi muda. Have fun, blessing the nation. Take it dari orang-orang yang sekarang sedang ingin menempatkan tatanannya dengan kemauan mereka sendiri. Dan saatnya kita ambil alih jadi agen Tuhan, mengembalikan tatanan ini sesuai dengan tatanan ilahi, dengan kompetensi ilahi, dengan kreativitas ilahi, terlebih lagi reputasi ilahi sebagai mitra kerja Allah. Saya mau mengundang saya, Pastor Paul, untuk juga bisa ke sini ya sebelum, dan juga worship. Karena ini sebenarnya kita tandem tadinya. Kita tandem. Jadi kita tuh harusnya tandem khotbahnya. Habis itu karena dia nggak nongol-nongol juga, seluruh slide saya habiskan. Itulah resiko punya istri Batak. Ya, mari kita sama datang kepada Tuhan. Kita mau datang untuk sama-sama memeriksa kehidupan kita. Kita sudah belajar bagaimana kita adalah rekan sekerja Allah. Tidak ada satupun di tempat ini yang hadir di sini, bahkan yang mungkin hadir secara online, yang diciptakan secara tidak sengaja atau secara kebetulan. Tidak ada satupun di sini yang lahir begitu saja. Bahkan mungkin ada di sini yang merasa tertolak, mungkin dari dunia ini, dari keluarga, dari teman-teman. Tapi ketahuilah, firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa kita semua di sini diciptakan untuk jadi rekan sekerja. Artinya kita semua punya peran, kita semua punya tugas, kita semua punya tanggung jawab. Dan untuk itu Tuhan juga sudah memberikan kepada kita segala kelengkapan yang dibutuhkan supaya kita semua bisa menyelesaikan tugas itu. Di sini ada yang dipanggil mungkin untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi ada juga yang mungkin akan melayani di marketplace, di tempat kerja. Ada yang mungkin akan melayani di dalam bidang-bidang tertentu, mungkin di bidang bisnis, ekonomi, mungkin ada yang di pemerintahan, mungkin ada yang di politik juga. Apapun profesi kita, ingat satu panggilannya sama, bahwa kita ciptakan untuk menjadi serupa dan segambar melalui semua profesi kita. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu sekali untuk mendapatkan kekuatan, kasih karunia, pengurapan, dan otoritas yang dari Tuhan sendiri. Tanpa itu, maka akan sangat mudah untuk kita terdistract, sangat mudah untuk kita kehilangan arah. Kita jadi terpaku dengan profesinya yang mungkin menjanjikan segala hal, ya, bahkan mungkin juga kekayaan, kejayaan, ketenaran, posisi, semuanya itu kelihatannya baik, bahkan kelihatannya mungkin sepertinya adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita bisa mengerti dan bisa peka bahwa kita sedang dalam jalannya Tuhan atau bukan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan sama-sama ya. Kita nyanyi lagu ini.
lidiki aku. Lidiki aku, lihat hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang terbuka, untuk kami menyerahkan diri kami untuk dipakai oleh Engkau Tuhan, menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Sama seperti Engkau sudah memanggil Daniel untuk menjadi terang dan garam di kerajaan Babilonia. Sama seperti Engkau telah memanggil Musa Tuhan, yang merasa bahwa dia tidak bisa bicara, untuk memimpin 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sama seperti Engkau sudah memilih Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sama seperti Engkau sudah memilih semua hamba-hamba-Mu dalam Alkitab Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kami belajar dari mereka Tuhan, bahwa mereka semua mungkin merasa awalnya bahwa mereka tidak bisa apa-apa, bahwa mereka sangat terbatas. Demikian juga kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas. Bahkan mungkin banyak orang yang menganggap remeh kami karena kami masih muda. Tapi kami sekarang mengerti Tuhan, bahwa kami berjalan dengan Pencipta langit dan bumi, yang sudah menciptakan kami, yang tidak menciptakan barang rongsokan. Tuhan yang memberikan kepada kami segala yang kami butuhkan Tuhan, untuk menjadi garam, menjadi terang. Tuhan, ini kami Tuhan, pakai kami ya Bapa. Teman-teman yang mau dipakai oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Bukan sebagai satu tanda sekedar untuk ikut-ikutan, tapi sungguh-sungguh sebagai satu kerinduan bahwa bagaimanapun caranya kami mau dipakai oleh Tuhan. Mungkin teman-teman masih belum punya bayangan seperti apa, tapi mulai dari sekarang buka hati. Tuhan, aku mau dipakai dimanapun kami berada, di tempat kami berdiri, dengan apapun yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau lihat tangan-tangannya sudah terangkat Tuhan, biarlah Roh Kudus kiranya mengurapi setiap mereka Tuhan. Mereka punya kerinduan Tuhan untuk dipakai ya Bapa, untuk menjadi anak-Mu Tuhan, untuk menjadi garam, menjadi terang di keluarga mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, dan kami percaya dari tempat ini Tuhan akan banyak sekali pahlawan-pahlawan iman.
pahlawan-pahlawan iman yang akan mengubah lingkungan mereka, yang akan mengubah masyarakat sekitar mereka, bahkan yang akan mengubah daerah ini Tuhan, daerah Kerawang ini Tuhan, bahkan Jawa Barat, Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami boleh berkata, kami adalah rekan sekerja. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Teman-teman diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Sesuai dengan nama Light of Generation, jika engkau menjadi terang di tempat yang terang, untuk apalah engkau menjadi terang? Justru jadilah terang di tempat gelap, karena disitulah fungsimu menjadi terang, menjadi berguna. Sama seperti garam. Untuk apa dia menjadi garam? Kalau dia tidak bisa akhirnya menjadi berkat, karena kiri kanannya tadi bilang sudah menjadi garam. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, saya undang Pastor Tamara, Pastor Paul untuk maju ke depan. Ada bingkisan dari kami Light of Generation. Saya undang Pastor Yosua untuk memberikan bingkisannya. Sudah ada di depan sini. Boleh tim fotografi kami boleh ambil gambar. Ya, sedikit kenang-kenangan dari Light of Generation. Ada di depan sudah. Oke. Ya, Pastor jangan lihat isinya, tapi lihatlah hati kami mau menjadi kenang-kenangan ya. Pegangnya foto. Oke. Atau satu boleh dibuka kali Pastor, biar ketahuan apa sih isinya gitu. Apa sih gitu. Beneran deh. Efrat. Bukan masa Efrat, aduh, kita semua belum jadi koki nih. Ada request ya, tim katanya tahun depan Efrat gitu. Oke. Terima kasih ya. Oke, thank you Pastor. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan hambanya, biar semakin banyak anak-anak Tuhan boleh mengenal Kristus. Amin. Saya undang, apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami Light of Generation? Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan, boleh maju ke depan. Ayo, kayaknya tadi ada deh. Oke, ya boleh. Ayo Kak, gak apa-apa berdiri biar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Satu, ada lagi. Dua, ada lagi. Tiga, empat, yes. Puji Tuhan. Shalom, selamat datang di keluarga Light of Generation GBI Galumas. Kita sama-sama rekan sekerja Allah. Sama-sama kita menjadi terang bagi generasi. Puji Tuhan. Ditunggu kedatangannya minggu depan bersama-sama dengan kami. Ajak lebih banyak lagi rekan-rekan saudara seiman, boleh lebih lagi kita sama-sama beribadah. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami dengan luar biasa. Biarlah kami sama-sama berlomba-lomba, apapun profesi kami, apapun jabatan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, tapi tujuan kami, goal kami, itu adalah untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk sama-sama memberitakan siapa itu Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh mempraktekkan firman Tuhan ini, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, sebentar kami akan memberikan bagian dari milik kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi.
Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik. Berkati agar lewat persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini untuk lebih lagi menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diedarkan, pengumuman untuk minggu depan boleh dibantu. Oke, pengumuman minggu depan akan dilayani oleh Alicia Rusli dari GBI Danau Bogor Raya. Ya, kalau teman-teman mungkin tahu pendetanya, kenal Bapak Ibu, Pastor, anak dari Pendeta Sutadi Rusli. Beliau adalah dulunya adalah Ketua BPD Jabar, sekarang sudah naik MPL. Beliau adalah anak dari Pendeta Sutadi Rusli dan minggu depan akan bersama-sama dengan kita melayani di tempat ini. Ya, jadi ajak teman-temannya. Kalau dari sini pendeta dari Jakarta udah jauh-jauh datang ke Kerawang, minggu depan dari Bogor. Ya, jadi pastikan ajak teman-temannya untuk sama-sama datang beribadah dengan topik toxic people. Oke, boleh dicatat, boleh di-share ke sosial media masing-masing. Ya, kemudian pengumuman selanjutnya Natal umum. Yes, Natal umum akan diadakan tanggal 25 Desember jam 9 pagi, hanya satu kali ibadah. Tidak ada ibadah setengah 8, tidak ada jam 5. Semua digabung di jam 9 pagi. Akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Yosef Antonius. Jadi ajak keluarga, sahabat, rekan untuk sama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dan bisa dicatat ya. Kemudian next untuk Natal LOG sendiri akan diadakan tanggal 17 Desember jam 6 sore oleh Pastor Dika Permana dari Infinite Community. Jadi ajak teman-temannya untuk sama-sama kita juga merayakan Natal. Catat 17 Desember jam 6 sore di GBI Galumas. Ya, ada pengumuman tambahan? Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau gitu saya undang untuk cool. Hari Jumat ini ya, jam 6 sore, teman-teman boleh ajak juga. Kita sama-sama cool di tempat ini. Jam 6 sore ya. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan penuh sukacita, penuh urapan dari Tuhan. Biarlah amin tempat ini boleh pulang membawa sesuatu dari Tuhan. Kami tidak datang dengan sia-sia, tapi kami boleh membawa setiap berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-Mu Pastor Tamara, Pastor Paul, biar lebih banyak lagi Tuhan orang yang boleh dimenangkan lewat pelayanan mereka. Lebih banyak lagi orang yang boleh mengenal Kristus. Lebih banyak lagi orang yang boleh diselamatkan. Lebih banyak orang yang boleh mengenal kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Segala aspek kehidupannya, pekerjaan, keluarga, lingkungan, semua Tuhan, kami percaya anak-Mu ini boleh lebih lagi menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan terima berkat melalui hamba. Saya undang untuk Pastor Paul untuk memberikan berkatnya. Terima kasih. Mari kita seperti kita terima berkat dari Tuhan. Ulanglah saudara-saudaraku dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang sudah dibuktikan lewat cinta kasih Tuhan Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Bahkan Allah sudah berikan pada kita Roh Kudus dan Dia berjanji akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang saya berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.